tibalah saatnya kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Ini pendekatan kami kepada Engkau, Engkau sangat mengasihi kami. Dan Kaulah satu-satunya kebenaran. Di luar Engkau tidak ada kebenaran. Kami datang kepada Engkau bukan supaya keinginan kami dikabulkan, bukan Tuhan. Kami datang kepada Engkau supaya tingkat pengenalan kami akan Engkau semakin indah, sehingga kami mengerti kehendak-Mu dan kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Roh Kudus, berotoritaslah, kami siap diubahkan oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Mari kita buka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai ayat 36. Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai ayat 36. Kalau sudah dapat, sebagaimana biasa, saya ajak kita membacanya bergantian. Saya baca ayat 30, saudara baca ayat 31, terus bergantian. Adapun ayat terakhir, ayat 36, kita bersama-sama. Katakan amin. Di bawah judul perikop tentang apa? Apa judul perikopnya? Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Lanjut. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ayat 33. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Kita sama-sama ayat 36. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, iya. Tahun ini Indonesia merdeka keberapa? Iya. Nah, karena ibadah kita tidak biasa, agak singkat, maka firman Tuhan juga tidak terlalu panjang. Yuk, perhatikan ayat 30. Operator, tampilkan ayat 30. Ini konteksnya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, apa yang dia katakan? Lihat perikop-perikop sebelumnya, dia mengatakan siapa dirinya. Dia memperkenalkan bahwa Yesus adalah terang dunia. Yesus bukan dari dunia ini. Itu perikop-perikop sebelumnya. Maka respon pendengar setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Yuk kita samakan persepsi. Banyak orang percaya artinya semua percaya atau sebagian besar percaya. Semua atau sebagian besar? Sebagian besar. Itu namanya banyak orang percaya. Berarti ada yang nggak percaya. Yesus mengajarkan firman Tuhan, tetap ada orang nggak percaya. Jadi kalau saya khotbah pun tetap Anda nggak percaya, itu memang pilihan Anda. Banyak orang percaya kepadanya. Pertanyaan, orang yang percaya kepada Yesus sudah merdeka atau belum? Yang keras dong. Sudah merdeka atau belum? Sudah dan belum. Catat baik-baik. Supaya kita jangan gagal fokus. Setiap orang percaya sudah merdeka dan belum merdeka. Makanya kata Tuhan Yesus, lihat ayat selanjutnya, ayat 31.
Maka katanya kepada siapa? Orang-orang Yahudi yang penekanannya bukan orang Yahudinya. Karena semua pendengarnya orang Yahudi. Tapi penekanannya orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Karena pendengarnya banyak percaya tapi ada yang nggak percaya. Untuk ayat berikutnya fokusnya kepada orang percaya. Apa kata Tuhan Yesus kepada orang percaya? Perhatikan baik-baik. Anda perlu konsentrasi ekstra supaya Anda jangan datang kepada Yesus dengan gagal fokus. Apa kata Tuhan Yesus pertama? Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, lanjut kalimat terakhir apa katanya? Dan kebenaran itu, kalau akan memerdekakan kamu, sudah terjadi atau belum? Akan. Kepada siapa Yesus ngomong? Sama orang percaya. Ini penting. Orang seringkali nggak ngerti bahwa ikut Yesus itu merdeka tapi belum merdeka. Merdeka secara de jure, secara hukum, tapi secara de facto harus dimerdekakan terus-menerus. 17 Agustus 1945, Indonesia merdeka secara hukum. Merdeka dari penjajahan Belanda. Tapi untuk berikutnya, kan kita belum merdeka. Salah satu apa? Indonesia belum merdeka dari malas. Bisa ngerti maksud saya? Indonesia belum merdeka dari maling. Malas itu yang melahirkan maling, mal-mal. Kenapa anak kita nyontek di sekolah? Karena malas belajar. Orang suka nyontek dalam pelajaran itu embrio untuk maling. Anda pernah lihat dolar Amerika? Apa tulisannya? In God we trust. Dulu rupiah kita sekarang udah mulai hilang. Apa tulisannya? Barang siapa memalsukan duit ini dia akan dihukum. Beda. Ini ketawa nyambung gak sih? Ya. Indonesia harus merdeka dari malas. Lebih subur mana Indonesia atau Jepang? Indonesia. Lebih malas mana Indonesia atau Jepang? Jangan terlalu keras, sudah pasti. Seharusnya Indonesia jauh lebih kaya daripada Jepang. Orang Kristen setelah bertobat lahir baru, diberikan kuasa jadi anak Allah, itu bukan finish, itu starting point, itu titik awal untuk dimerdekakan terus-menerus. Ada nggak orang Kristen ke gereja nyanyi penyembahan terharu-terharu, tapi kehidupannya di rumah, kelakuannya mengharukan? Ada nggak? Saya tahu ada orangnya di sini, lagi ngelihat saya dia. Ayolah, jangan ada dusta di antara kita. Ada nggak orang Kristen rajin ke gereja, tapi masih suka bohong? Ada pengkhotbah, khotbahnya gemetar-gemetar, tapi pulang istrinya gemetar sama dia. Tolong tersinggung. Orang kira orang Kristen itu khotbah bagus berarti sudah merdeka. Belum. Bahasa roh penyembahan. Bukan itu ukuran kemerdekaan. Jangan sesatlah. Lihat. Apa tanggapan orang percaya setelah Yesus berkata kalimat terakhir. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Lihat ayat 33. Sama-sama kita baca. Apa respon mereka? 1, 2, iya. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham. Gak pernah menjadi hamba siapapun.
Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Landasannya masih salah. Keturunan Abraham. Nggak jadi ukuran kamu keturunan Abraham, kek? Karena bukan itu ukuran kita merdeka. Termasuk kebanyakan kita orang percaya, seringkali ukuran yang salah kita bilang ukuran merdeka. Saya sudah khotbah loh. Enggak, itu khotbah di mana-mana pun bukan ukuran kau merdeka. Saya suka mengusir setan, mendoakan orang lumpuh berjalan, mendoakan orang buta. Itu bukan ukuran merdeka. Makanya saya sedih. Orang Kristen melihat orang rohani itu bukan dalam kemerdekaan yang benar. Khotbah bagus, puji Tuhan. Penyembahan, puji Tuhan. Ada mujizat, puji Tuhan. Tapi itu bukan ukuran kemerdekaan. Jangan sesatlah. Lihat ayat 34. Sama-sama kita baca. 34 operator. 1, 2, ya. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa, itu ukurannya. Aku khotbah ke sana kemari. Masih kompromi dengan dosa loh. Itu ukurannya. Khotbah bagus, maki pasangan bagus. Tetap aja Anda masih diperbudak dosa. Pelayanan bagus, berzina bagus. Rusaklah. Orang bisa kita bohongi, Tuhan mana bisa kita bohongi. Itu ngelawan muka Anda. Menyembah bagus, rajin ke gereja. Pelitnya auzubillah bin jalik, masih dijajah pelitnya orang. Ada yang dijajah sakit hati, dendam. Makanya kita harus dimerdekakan terus menerus. Dengan istilah, aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Itu proses kemerdekaan terus menerus. Sampai aku nggak berkurang lagi tapi habis. Apa itu? Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus dalamku. Itu baru benar-benar merdeka. Entah Anda bisa khotbah atau nggak bisa khotbah, bukan ukuran. Entah Anda bisa bahasa roh atau tidak bahasa roh, bukan ukuran. Bahasa roh bukan ukuran. Entah Anda bisa mendoakan orang sakit sembuh atau tidak, bukan ukuran. Tapi Anda taat pada firman, itu ukuran. Orang yang berbahagia bukan bisa khotbah. Orang yang berbahagia bukan bisa penyembahan bahasa roh. Orang yang berbahagia bukan banyak mujizat. Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta tahu kok loh. Tapi kebanyakan orang Kristen nggak pelaku firman. Ada nggak orang Kristen, pengusaha Kristen menggelapkan pajak? Bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengar firman seperti ini. Supaya kalau tahun ini meninggal agak beres hidup kita. Kayaknya ada kemungkinan saya nggak diundang lagi nih. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Khotbah itu kebenaran. Kesembuhan nggak menyelamatkan. Kesembuhan nggak memerdekakan. Banyak pelayanan nggak memerdekakan. Apa arti dosa? Tidak taat. Ulangi, apa arti dosa? Iya. Adam dan Hawa, semua buah pohon di taman ini boleh kau makan buahnya. Boleh. Tapi yang satu itu, jangan kau makan buahnya. Kalau kau makan, kau akan mati. Fokusnya apa? Buahnya atau perintahnya? Perintahnya bukan buahnya. Bukan karena buah itu dia mati. Tapi kalau makan buah, ada unsur ketidaktaatan. Maka ketika Hawa mengambil, Adam ikut memakan. Mereka tidak taat, diusir. Bapak, Ibu, kanker nggak serius. COVID-19 tidak serius.
nggak taat kepada Tuhan itu serius. Kalau nggak percaya Anda, matilah nanti malam, tanya Tuhan Yesus. Pasti benar yang saya ucapkan. Puji Tuhan kalau bisa bangkit lagi Anda. Nggak taat itu serius. Taat itu mulia. Tidak ada mujizat yang jauh lebih tinggi dalam kekristenan selain taat. Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta ya taat. Itu yang berbahagia, itu nilai paling tinggi. Apakah Anda bisa khotbah atau nggak bisa khotbah? Nggak ukuran. Apakah Anda pernah ke Israel atau tidak pernah? Nggak ukuran. Kita pelaku firman itu ukuran. Karena apa? Karena dalam ketaatan itulah satu-satunya statement hidup yang berbobot mengakui Yesus Tuhan. Kalau saya khotbah kemana-mana, mendoakan orang sakit di mana-mana, tapi saya nggak taat, saya menolak dia Tuhan. Ketaatan adalah satu-satunya pernyataan hidup yang berbobot mengakui Yesus Tuhan. Ketaatan adalah satu-satunya pernyataan hidup yang berbobot mengakui Kaulah segalanya Tuhan Yesus. Yang berbobot mengakui Kaulah Rajaku, Kau penebusku. Yang berbobot mengakui aku mengasihi Engkau Tuhan. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Lanjut. Apa kata malaikat? Bohong. Kan banyak orang hanya nyanyi doang. Prakteknya enggak. Yang benar itu, merdeka itu ketika kita taat. Bapak-bapak, ada enggak perintah Tuhan kasihlah istrimu? Taat. Tapi Pak Pendeta, istri saya cerewet. Anda mengasihi istri Anda enggak tergantung kelakuan istri Anda. Karena penentunya bukan istri Anda. Penentunya bukan kelakuan istri Anda. Penentunya Tuhan. Diperintahkan kasihlah istrimu. Taat aja. Biarpun dia cerewet sampai mati. Taat aja. Tuh nggak ada amin kalau khotbah begini. Ibu-ibu, ada nggak perintah Tuhan? Hai istri, tanduklah suamimu. Nggak ada. Apa katanya? Tunduk, ya tunduk aja. Kalau suamiku kasar, tunduk aja. Jadi semua kita, fokus kita kepada perintah Tuhan, bukan janji Tuhan. Makanya khotbah yang sehat, harus khotbah perintah Tuhan. Janji Tuhan hanya sisipan. Supaya kita benar-benar merdeka. Makanya lihat, sebelum kita gali secara terperinci ayat 31 dan 32. Ayat 35 dan 36. Setelah ayat 34-35. Dan hamba tidak tetap dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Anak ini bicara seperti Yesus anak Allah. Dia taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Taat. Makanya Filipi 2 itu bicara ketaatan. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah pikiran dan perasaan Kristus ada padamu. Yaitu tentang ketaatan. Jadi hamba Tuhan terkenal bukan nilai. Nggak usah terkenal juga, nggak penting. Nggak. Jadi hamba Tuhan banyak khotbahnya, hartanya melimpah. Bukan ukuran. Itu ukuran duniawi. Jadi hamba Tuhan yang taat itu penting sekali. Jangan pernah korbankan ketaatan apapun yang terjadi. Ku berjuang sampai akhirnya. Lanjut. Kau dapati. Apa kata malaikat? Bohong. Ayo dong. Mulai setiap perkara yang kecil. Capek tidak capek. Ngantuk tidak ngantuk. Sehat kurang sehat. Konflik tidak konflik dengan pasangan. Tetap bangun pagi lah baca firman. Tuh amennya sedikit kalau khotbah begini.
Tapi kalau khotbah, percayalah, sakitmu sembuh. Amin. Ya, mental gunung kawi lagi kalau ini. Ini penting. Maka ayat 36. Apa katanya? Jadi apabila anak itu, yaitu Yesus yang sudah kita terima. Tuhan Yesus ngomong sama orang percaya, menerima Yesus, percaya. Jadi apabila Yesus itu memerdekakan kamu, kata memerdekakan dalam bentuk kata kerja, terus menerus. Baru kita bisa benar-benar merdeka. Tidak sedikit orang Kristen sudah percaya, pelayan Tuhan, gak benar-benar merdeka, bohong-bohongan merdeka. Hamba Tuhan melayani, musuhan sama anaknya, musuhan sama papanya. Ini kan gak benar. Anak Tuhan melayani khotbah, punya istri simpanan, kan gak benar. Sayang khotbah-khotbah seperti ini kurang disukai orang. Hamba Tuhan melayani, percaya sama Yesus, tetap merokok. Yang merokok lihat saya, bertobat. Tetap minuman-minuman keras, main judi, buka situs porno, kan rusak begini. Kenapa firman ini diberitakan kepada kita? Karena Tuhan sayang kepada kita. Katakan amin. Tepuk tangan. Apa setelah tepuk tangan? Bertobat. Karena nggak ada rohaninya tepuk tangan. Iman tanpa perbuatan mati. Tepuk tangan tanpa pertobatan innalillahi. Makanya penutup ayat 31 sampai 32. Ini yang harus kita kerjakan. Ayat 31 sampai 32. Maka kata Tuhan Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Pertama apa? Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Ini pertama. Dan orang gak ngerti apa arti tetap dalam firman Tuhan. Melayani ke sana kemari belum tentu tetap dalam firman Tuhan. Jadi gembala suka doa penyembahan belum tentu tetap dalam firman. Belum tentu. Makanya Tuhan bilang apa? Jikalau. Apa arti jikalau? Ini pilihan. Tuhan gak maksa. Jikalau ini pilihan. Dan pilihannya bukan soal bisa atau tidak bisa. Pilihannya mau atau gak mau. Makanya Tuhan sodorkan. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Karena mayoritas gak mau tetap orang percaya itu. Apa tetap dalam firman Tuhan? Pertama. Perhatikan baik-baik. Jangan lupa sampai mati. Perhatikan baik-baik. Apa tetap dalam firman Tuhan? Pertama. Capek tidak capek. Ngantuk tidak ngantuk. Sehat kurang sehat. Konflik tidak konflik dalam rumah tangga. Tetap bangun pagi baca Alkitab. Itu bagian daripada tetap dalam firman Tuhan. Tetap. Bagian. Yang kedua. Apa berikutnya? Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Apa arti merenungkan? Tembakkan firman itu pada diri kita. Itu merenungkan. Khotbahkan sama diri sendiri. Jangan khotbahkan firman sebelum mengkhotbahkan ke diri sendiri. Yang setuju katakan amin. Yang setuju angkat tangan tinggi-tinggi. Yang setuju aja angkat tangan tinggi-tinggi. Ikuti saya. Taruh telunjuk ke atas. Yuk belokkan ke diri sendiri. Ayo ikuti saya. Hai jiwaku. Jangan pernah khotbahkan firman Tuhan kepada orang lain sebelum kepada dirimu. Bertobat loh. Iya. Pengkhotbah yang sehat, khotbah itu sebelum dikhotbahkan ke orang, ke dirinya sendiri. Itu artinya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Yang ketiga, kita lakukan.
Baca, renungkan, lakukan. Ulangi. Gagal, ulangi lagi. Gagal, ulangi lagi. Kan ada kata firman Tuhan apa? Ku tak akan menyerah. Lanjut. Iya, jangan hanya teori, jangan hanya lip service. Lakukan. Pak Pendeta, aku gagal, istriku cewek lagi, aku marah. Ulangi lagi. Pak Pendeta gagal lagi. Ulangi lagi. Itu namanya sangkal diri dan pikul salib. Dalam diri ini ada melawan untuk kita taat. Itu sangkal diri, sangkal diri. Pikul salib, kelemahan pasangan kita, kelemahan orang sekitar kita, bisa kita nggak taat. Harus sangkal diri, pikul salib. Makanya dimulai dalam rumah tangga. Rohani itu kelihatan dalam rumah tangga. Ulangi. Rohani itu kelihatan dalam, iya, bukan di mimbar. Karena apa? Tingkat kesulitannya tinggi. Di rumah tangga itu kesulitannya tinggi. Karena apa? L4. Lo lagi. Kenapa? Karena kita nggak pernah menikah dengan orang yang cocok. Nggak ada. Penipu yang berkata menikah dengan orang cocok. Menikah itu dengan orang nggak cocok. Apa itu? Menikahlah dengan lawan jenis. Lawan. Ulangi apa? Lawan. Ya memang ada potensi konflik. Pernikahan yang paling cocok, menikahlah dengan sesama jenis. Itu paling cocok masuk neraka. Ya. Lawan. Jadi orang bodoh berkata, Pak Pendeta saya mau cerai. Kenapa mau cerai? Saya nggak cocok lagi sama istri saya. Itu justru yang paling cocok. Yang nggak cocok itu paling cocok. Makin nggak cocok, itu makin cocok. Jangan niat ganti. Apalagi buka cabang. Jangan. Pak Afu dengan istrinya pasti banyak nggak cocok. Tapi harus cocok. Setia. Makanya orang termasuk orang paling bodoh di hadapan Tuhan adalah nggak setia dengan perkawinannya. Itu orang paling bodoh di mata Tuhan. Makanya jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Yang kedua, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Untuk jadi merdeka benar-benar harus tetap dalam firman Tuhan dan benar-benar jadi murid. Apa arti murid? Bahasa Inggris murid apa? Disciples. Dari akar kata apa? Disiplin. Dulu saya mengajar di Semak 1, Semak 2, Semak 3 BPK Jabar. Dulu belum penabur namanya. BPK Jabar. Masuk jam 6.45. Harus disiplin. Nggak bisa masuk jam 8. Loh, kenapa jam 8? Sorry Pak Guru. Ada siaran langsung bola tadi pagi Manchester, jadi saya nggak bisa keluar. Disiplin. Orang Kristen sok akrab kepada Tuhan. Sok memegang Tuhan kan penuh pemaaf. Akhirnya bablas, nggak ada disiplin, nggak ada rasa gentar dan takut kepada Tuhan. Ini kan kacau Kristen seperti ini. Makanya tersirat saya bilang disiplin itu apa? Capek nggak capek, ngantuk nggak ngantuk, sehat kurang sehat, konflik tidak konflik dalam rumah tangga. Tetap bangun pagi baca Alkitab karena supaya disiplin. Kalau Anda malas baca Alkitab, sampai mati pun Anda nggak pernah benar-benar merdeka. Dari hal yang kecil aja nggak mau setia. Disiplin. Yang ketiga. Ayat 32. Setelah kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, maka berikutnya, kamu akan mengetahui kebenaran. Mengetahui di sini bukan bicara pengetahuan. Bukan. Mengetahui di sini artinya benar-benar jadi rema dan kita suka melakukannya. Banyak orang tahu ampuni kesalahan orang lain, tapi nggak melakukan. Itu namanya pengetahuan. Banyak orang tahu balaslah kejahatan dengan, kan hanya di pikiran. Dilakukan nggak? Kan itu yang penting.
Itu yang penting. Kamu akan mengetahui kebenaran. Kalau itu kebenaran itu kita pahami dari dalam hati yang paling dalam, termeterai dalam hati. Terus apa? Kita lakukan, baru kebenaran itu akan memerdekakan kamu terus menerus. Jadi bertobat lahir baru, merdeka secara de jure, secara de facto, terus menerus. Sakitmu sembuh nggak penting. Kau punya mobil baru atau nggak punya mobil baru, nggak penting. Tapi banyak gereja terlalu menekankan hal itu. Yang sakit sembuh, yang nggak punya anak dapat anak, yang nggak punya jodoh dapat jodoh, usahamu akan diberkati. Bukan itu fokus kita. Itu dampak bisa atau akibat. Tapi fokus kita ini. Mana lebih miskin negara, secara negara? Lebih miskin Singapura atau Indonesia? Singapura itu miskin banget. Laut seemprit. Sawah ladang nggak ada. Kebun buah-buahan nggak ada. Tapi karena mereka lebih merdeka dari kemalasan, merdeka dari kebodohan, merdeka daripada maling, akhirnya beras di Singapura lebih bagus dari beras Indonesia. Padahal mereka nggak punya tanamannya. Singapura nggak punya kebun durian, tapi setiap saat musim durian. Nggak punya mereka. Singapura nggak punya laut yang seperti kita, tapi setiap saat ikan segar ada pada dia. Karena mereka tahu mengisi kemerdekaan. Orang Kristen harus tahu mengisi kebenaran. Jangan salah gunakan kemerdekaan, sehingga seenaknya Anda berbuat dosa. Jangan salah gunakan kemerdekaan, sehingga seenaknya Anda excuse untuk taat kepada Tuhan. Kita harus kerjakan keselamatan. Makin rasa gentar. Karena kita ditebus oleh Allah, kita dulos, kita hamba. Kita harus makin taat kepada Dia. Maka ini harus kita lakukan terus-menerus. Bapak, Ibu, jemaat sekalian. Setelah ibadah sakitmu sembuh nggak penting. Setelah ibadah Anda bisa bahasa roh atau tidak bahasa roh, nggak penting. Setelah ibadah Anda bisa khotbah, nggak bisa khotbah, nggak penting. Setelah ibadah berhenti COVID-19 atau tidak, nggak penting, nggak penting. Bukan itu fokus kita. Setelah ibadah kita mau tetap dalam firman Tuhan. Setelah ibadah kita mau menjadi murid Tuhan, kemudian mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memberikan. Itu sangat penting. Jangan mau ditipu setan. Setan itu lebih licik daripada yang kita bayangkan. Silahkan kau ke gereja, silahkan kau pelayanan, silahkan kau khotbah bagus, silahkan kau mendoakan orang sakit sembuh. Yang penting ada dosa, jangan kau merdeka. Nah, ini licik sekali iblis. Sehingga banyak kita hamba Tuhan merasa hebat ketika jadi pengkhotbah terkenal. Padahal ada kompromi dengan dosa. Ini kan satu saat dihakimi Tuhan. Jangan mau ditipu dengan kegaguman-kegaguman dunia. Makanya kita selalu evaluasi. Tuhan, ajarlah aku terus menerus mempersembahkan hidupku sebagai persembahan yang hidup, yang kudus puncaknya, yang berkenan di mata Tuhan. Berkenan di mata manusia nggak penting. Dihormati manusia nggak penting. Diakui manusia nggak penting. Kita diakui Tuhan nggak menjadi hamba Tuhan yang takut akan Tuhan. Kita diakui Tuhan nggak hidup dalam kebenaran. Itu lebih penting daripada pengakuan manusia. Walaupun akhirnya khotbah-khotbah seperti ini pada akhir zaman makin ditolak. Karena memang itu tanda-tanda akhir zaman. Karena sukanya khotbah yang enak, mengenakan telinga. Gak apa-apa. Kita harus konsisten menyatakan kebenaran ini. Bangkit berdiri, tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Ada Tuhan di tengah-tengah kita. Katakan amin. Jangan sekedar menyanyi tentang Tuhan. Jangan sekedar menyanyi tentang Tuhan. Tapi nyanyilah kepada Tuhan. Direct, langsung. Katakan amin. Yuk angkat tangan kanan kita tinggi-tinggi. Katakan kepada Tuhan. Selidiki aku. Lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, kau yang maha tahu
dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap. Setelah kulihat ya Tuhan, amin Yesus, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Tetap angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Tetap angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Bapa di surga, Tuhan Yesus, Engkau ada di tengah-tengah kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Engkau. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih dari hati yang paling dalam. Karena kasih anugerah-Mu, Kau singkapkan kebenaran firman Tuhan atas kami, Tuhan. Menunjukkan kami bukan anak murahan, kami bukan anak gampangan, melainkan sebagai anak-anak pilihan. Walaupun konsekuensinya Kau tegur kami, Kau bongkar kemunafikan kami, Kau tunjukkan kesalahan kami. Ajaib anugerah-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, apapun dosa dan kesalahan kami, Kau tegur secara langsung atau tidak langsung. Ampuni, ampuni, ampuni kami Tuhan. Ubahlah paradigma kami, tata nilai kami, mindset kami, karakter kami. Supaya kami tidak serupa dengan dunia ini. Ada terjadi proses kemerdekaan terus menerus. Jangan lagi diri kami jadi tuan bagi diri kami. Karena kami suka sekali dengan segala kedagingan, hawa nafsu, mental duniawi menjajah diri kami. Merdekakanlah kami dari diri kami, dari kedagingan kami, dari segala hawa nafsu kami. Sehingga kami makin berkurang-kurang, aku makin berkurang-kurang. Engkau makin bertambah-tambah. Aku makin berkurang-kurang. Engkau makin bertambah-tambah. Sampai titik yang Kau sukai. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus dalamku. Untuk itu, tolonglah kami dalam pertolongan Roh Kudus. Suka mau tinggal tetap dalam firman-Mu. Membaca, merenungkan, dan melakukan. Dan terus tidak mau menyerah. Mau jadi murid-murid Tuhan. Memiliki pengetahuan dalam pengertian yang sebenarnya. Firman Tuhan dalam hidup kami jadi rema. Dan dalam pertolongan Roh Kudus, kami mau melakukannya terus-menerus. Kalau gagal, kami ulangi. Kalau gagal, kami ulangi. Sampai
kuasa daging ini tidak lagi menjajah kami. Melainkan kami merdeka yang benar. Sehingga kami benar-benar merdeka. Dan disitulah Tuhan disembah, dipermuliakan. Materaikan firman ini dengan segala kekayaan maknanya. Ya Roh Kudus, tolong kami tidak pernah puas sekedar mengerti firman Tuhan. Tapi dalam kasih anugerah-Mu, tolong setiap kami tidak terkecuali mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga Tuhan dipermuliakan di mana saja dan kapan saja. Dalam Kristus Yesus. Haleluya. Semua yang percaya dan diberkati bersama-sama katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali.